Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Sansotina, NIM 16092420270 dari kelas reguler 1E Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia sekarang melalui proses yang rumit dan panjang, hingga akhirnya muncullah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangat penting diketahui oleh masyarakat, karena dari berbagai macam bahasa yang dahulu itu ikut serta dalam menyumbangkan bahasanya untuk mewujudkan bahasa Indonesia ini. Hal ini berkaitan dengan jati diri masing-masing warga negara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan ini masuk dalam pasal 36 UUD 1945. Disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Namun, melalui Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II, pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Rumusan masalah ada 5. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa kebangsaan. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi. Yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang keempat, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Tujuannya di sini mengenal lebih dalam bagaimana bahasa Indonesia bisa terbentuk dan juga mengetahui adanya kedudukan bahasa Indonesia itu. Ada 2, yang pertama tadi bahasa sebagai bahasa nasional dan yang kedua bahasa sebagai negara. Dan juga untuk mengetahui mengapa ada bahasa Indonesia dan bahasa negara, serta fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari kita. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional adalah bahasa kebanggaan, kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu artinya bahasa tidak mengikat ke penggunaannya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa nasional ini tidak resmi, jadi bahasa Indonesia bisa digunakan untuk keseharian, bahasa yang santai. Sedangkan bahasa negara, bahasa resmi. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang artinya adalah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi. Dengan begitu, bahasa Indonesia yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa, harus tertib, jelas, sesuai, seperti EYD, cermat, dan masuk akal. Di mana bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dan lengkap. Tingkat kebakuan tersebut diukur dengan aturan kebahasaan serta logika penulis. Makanya sekarang ada EYD itu untuk mengetahui bahasa baku dan bahasa yang benar itu seperti apa. Selanjutnya, ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Masyarakat Indonesia mesti bangga dengan negaranya. Salah satunya contoh penerapan fungsi ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu dapat dimaknai sebagai wujud kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negaranya. Yang kedua, ada lambang identitas nasional. Contoh penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah ketika kita berkunjung ke negara lain. Cara menunjukkan identitas nasional kita adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya. Contoh fungsi ini sebagai alat penghubung adalah ketika perantau yang berasal dari luar daerah berkumpul dengan orang Jawa di sini. Kedua pihak memiliki bahasa daerah masing-masing, sehingga untuk berkomunikasi yang baik, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebagai alat penghubung komunikasi mereka. Dan yang terakhir, alat persatuan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memungkinkan warga negara untuk tujuan yang sama. Contoh penerapannya adalah ketika masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya dan bahasa berbeda-beda berkumpul demi satu tujuan. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contohnya, implementasi bahasa Indonesia di urusan kenegaraan bisa dilihat di dokumen peraturan perundang-undangan, penyampaian pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat yang lain, maupun dalam negeri atau di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Contohnya ini sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah atau di kampus, guru, dosen, dan muridnya pasti berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia yang baik,
baku dan benar, pun berasal dari latar belakang bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga, bahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional. Semua penyelenggaraan proses pembangunan dan perhubungan mesti menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Contohnya, untuk mengomunikasikan rencana proyek pembangunan nasional jalan tol yang melibatkan pihak luar negeri atau proyek pembangunan yang lainnya seperti IKN itu. Dan yang terakhir, bahasa pengantar dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Contoh fungsi ini bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, bisa dilihat di jurnal-jurnal ilmiah diterbitkan di Indonesia dan oleh warga negara Indonesia mesti ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti EYD itu. Jadi adanya EYD ini akan mempermudah teman-teman semua untuk menuliskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kita akan membahas bahasa dalam keseharian. Dalam keseharian kita pasti menggunakan bahasa Indonesia. Berkomunikasi dengan teman-teman, dengan lingkungan kita itu menggunakan bahasa Indonesia. Tidak mungkin kita sebagai bahasa Indonesia menggunakan bahasa daerah lain, bahasa negara lain, padahal tempat kita adalah di Indonesia. Jadi komunikasi yang utama itu dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebagai alat informasi dan komunikasi sesama masyarakat. Walaupun kita ini dalam satu lingkup pertemanan berbeda-beda daerah, namun kita bisa berkomunikasi dengan adanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menjadi bahasa utama bagi kita, karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, adat, dan budaya yang berbeda ini mengenal dan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga saat masyarakat yang lain, daerah lain ini, beda suku dan budaya saling bertemu, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itulah artinya bahasa Indonesia memiliki peranan dalam pemersatu bangsa. Namun, dalam kedudukannya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi kita menggunakannya sesuai dengan adanya kedudukan itu. Yang terakhir ada kesimpulan, kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Kita perlu menyesuaikan kedudukan itu. Sebangsa pasti punya bahasa nasional, termasuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pemersatu bangsa Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, berbagai adat, budaya, daerah ini akan saling mengenal dan bisa menggunakan bahasa Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.